Kembali lagi di makna dan peristiwa, Mas Edvan. Jadi kesimpulan dari hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj kali ini apa? Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang maha agung. Isra Mi'raj adalah dimana ketika pada waktu itu di zaman sains orang belum paham, tiba-tiba Rasulullah mendapatkan wahyu, tapi tidak wahyunya yang turun ke bumi, melainkan Allah undang langsung. Rasulullah datang ke langit menuju Allah untuk kemudian diberikan sebuah perintah yang juga agung, perintah yang amat begitu penting, sampai-sampai bukan wahyu itu yang turun, tapi manusia itu yang diundang oleh Allah langsung untuk kemudian diperintahkan sholat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW turun ke bumi pada waktu itu, dari sekian banyak hal yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj inilah yang paling membuat banyak orang tidak percaya pada waktu itu. Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah dikatakan pembohong. Bahkan sampai saat ini kita masih mendengar dari orang-orang yang tidak meyakini dan tidak percayakan hal itu. Tapi kemudian ada salah seorang sahabat yang langsung percaya, Abu Bakar, yang kemudian setelah itu dikatakan, dipanggil dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau langsung percaya, langsung yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Dan setelah itu, apa maknanya untuk kita? Ya, ini ya tentu hanya orang-orang yang beriman, bertauhid, yang meyakini bahwa apa yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah hal yang benar. Bagaimana kita manfaatkan waktu dan sebagainya. Oke, Prof Jamal, tentang Isra Mi'raj dan juga ilmu pengetahuan, bagaimana harus mengimbanginya nih? Manusia kan kadang sekarang banyak yang suka keblinger ya, Ustaz? Silakan, Prof. Iya, jadi Isra dan Mi'raj ini satu sisi ini adalah ujian keimanan. Dan ketika kisah Isra dan Mi'raj itu pertama kali disampaikan, itu sahabat Abu Bakar yang langsung mempercayai dengan atas dasar iman, bukan lagi atas dasar logika dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu iman. Tapi juga ada hal-hal yang bisa dilogikakan, bahwa itu adalah suatu keniscayaan. Kita sekarang sebetulnya dengan logika ilmiah, Isra dan Mi'raj adalah suatu keniscayaan yang bisa dilakukan ketika Rasulullah memang diajak keluar dari dimensi ruang waktu. Bahkan disebut aja dimensi ruang, jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa untuk saat ini itu dengan teknologi sekarang 1 malam pun bisa. Apalagi kalau kemudian itu dilakukan dengan kekuasaan Allah yang diperjalankan dan itu diantar oleh malaikat Jibril. Nah, terkait dengan perjalanan Mi'raj, memang itu betul-betul tidak bisa dijelaskan. Itu berada di mana, karena memang tidak bisa lagi ketika Mi'raj itu ditanyakan Sidratul Muntaha ada di mana, perjalanannya ke arah mana. Jadi itu sudah di luar dari dimensi ruang waktu, maka iman yang digunakan di situ. Iman dulu baru logika ya. Silakan Ustaz, kesimpulan untuk hari ini. Rasulullah itu bukan berjalan, tapi asra, diperjalankan. Dalam bahasa Arab usriya fil lail, usriya itu diperjalankan di malam hari. Kata-kata asra itu hanya terjadi di malam hari dan itu diperjalankan, bukan berjalan. Maknanya apa? Bahwa ketika kita senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak menuhankan akal, tidak menuhankan ilmu, tidak menuhankan sains, maka percepatan akan terjadi. Sebaliknya, jika kita sudah menuhankan selain Allah dan tidak bertasbih kepada Allah, ya itulah yang terjadi. Akan terjadi perlambatan, tapi sebaliknya kita akan mendapatkan percepatan hidup dengan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah, semoga hari ini bisa menambah keimanan kita semua. Terima kasih untuk semua narasumber. Saya Zizi Syahab undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.